Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait ciri orang bermental kaya. Dan video kali ini, kita akan membahas sebaliknya, yaitu ciri orang yang bermental miskin. Dan tentu saja di luar sana ada banyak sekali aspek yang bisa kita bahas terkait ciri-ciri yang bisa menjabarkan orang yang bermental miskin. Namun sayangnya membahas semuanya akan memakan banyak sekali waktu. Maka dari itu di sini saya sudah merangkumnya ke dalam 8 ciri orang yang susah kaya atau yang bermental miskin. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tidak memiliki rencana keuangan. Rencana keuangan memang tidak dilakukan oleh semua orang karena beberapa orang berpikir bahwa membuat rencana keuangan bukanlah hal yang penting. Karena memang kebanyakan orang tidak memiliki tujuan finansial yang cukup jelas. Dan sayangnya perencanaan keuangan ini sangatlah penting untuk diterapkan bagi semua orang. Karena dengan adanya rencana keuangan, kita bisa paham berapa uang yang harus kita kumpulkan setiap bulannya untuk mencapai tujuan finansial yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dengan kata lain, tanpa adanya rencana keuangan, kita akan membabi buta dalam bekerja dan mengeluarkan uang, yang mana kadang kita sampai harus berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya. Itulah kenapa orang yang bermental miskin sulit sekali menjadi orang kaya, karena mereka cenderung untuk menghabiskan uang secara serampangan, membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan, tapi mereka inginkan, dan juga tidak adanya tujuan finansial yang jelas di masa depan yang membuat mereka paham berapa yang harus disimpan setiap bulannya dari gaji yang mereka miliki. Tidak adanya rencana keuangan ini juga akan mempengaruhi produktivitas kamu dalam bekerja, karena tujuan keuangan dan rencana yang sudah kamu buat untuk mencapai tujuan keuangan tersebut akan memberikan kamu motivasi lebih terkait bagaimana kamu bekerja setiap harinya dan bagaimana kamu menekan pengeluaran kamu untuk menjadi orang yang lebih memiliki banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Karena memang manfaat dari rencana keuangan ini adalah membuat kamu semangat untuk menambah penghasilan setiap harinya dan juga sebagai penahan dalam proses berbelanja kamu tentang bagaimana kamu menggunakan uang setiap hari. Kemudian ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin yang kedua adalah hidup di luar kemampuan. Ini biasa terjadi dan seringkali menjadi sumber kemiskinan di antara kita warga Indonesia, di mana kita seringkali hidup di atas kemampuan kita. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak mampu untuk beli, dan kita memiliki hobi-hobi yang terlalu mahal, sampai kadang tidak ada uang yang tersisa dari gaji yang kita dapatkan setiap bulannya. Dan inilah yang dimiliki oleh mereka yang bermental miskin. Mereka tidak akan terlalu memikirkan tentang anggaran, karena mereka berpendapat bahwa uang adalah sesuatu yang digunakan untuk berbelanja. Dan saat mereka melihat uang, orang yang bermental miskin selalu memikirkan apa yang bisa mereka beli dari uang yang mereka lihat tersebut. Makanya setiap ada uang, setiap ada gaji yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang mereka miliki, uang tersebut cenderung untuk sangat cepat habis. Apalagi bagi mereka yang cenderung untuk berbelanja secara impulsif, yang mana saat mereka membuka toko online di smartphone cenderung untuk menyukai sesuatu dan langsung dibeli, padahal barang yang mereka sukai tersebut belum tentu mereka butuhkan. Orang bermental miskin biasanya berpenampilan seperti orang kaya, memakai gadget-gadget terbaru, kendaraan bermotor yang paling baru untuk terlihat keren dan mengikuti gaya hidup yang tinggi. Tapi sebenarnya uang yang mereka miliki akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang lain yang fokus untuk menabung dan berinvestasi. Memang sebesar itulah dampak dari gaya hidup terkait pengeluaran seseorang. Kemudian ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin yang ketiga adalah tidak menabung atau berinvestasi. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang bermental miskin cenderung untuk menghabiskan uang mereka secara impulsif. Dan mereka cenderung untuk sangat ringan rasanya mengeluarkan uang. Itulah sebabnya mereka sulit sekali menjadi orang yang kaya. Setiap ada uang selalu ingin dibelanjakan, bukannya ditabung atau diinvestasikan. Namun sebelum mengarahkannya ke arah tabungan dan investasi,
Saya akan mengarahkannya ke arah kekayaan. Jadi apa sih itu kekayaan? Kekayaan secara umumnya, secara garis besar diartikan sebagai jarak antara pengeluaran dan pemasukan yang kamu dapatkan. Dengan kata lain, jika kamu mengeluarkan dalam satu bulannya uang sejumlah 2 juta rupiah misalnya, kemudian kamu mendapatkan gaji setiap bulannya sejumlah 5 juta rupiah. Otomatis kekayaan kamu dalam satu bulan berjumlah 3 juta rupiah. Dan PR-nya sekarang, bagaimana kita bisa mengolah uang 3 juta rupiah ini untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya? Atau paling tidak nilai uang kita tidak tergerus oleh inflasi atau biaya-biaya tabungan seperti biaya administrasi. Dan cara untuk mengakali hal ini adalah dengan melakukan investasi. Entah itu investasi di logam mulia seperti emas dan sebagainya. Kemudian dalam investasi reksadana, dan bagi kamu yang paham tentang saham tentu saja akan jauh lebih menguntungkan. Itulah fungsi investasi dan tabungan untuk menjaga kualitas kekayaan seseorang. Dan sayangnya, orang yang bermental miskin tidak pernah memahami hal ini. Mereka hanya sibuk untuk bekerja, dan tujuan dari mereka bekerja adalah untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka, yaitu keinginan-keinginan yang bersifat jangka pendek, seperti membeli barang yang mereka inginkan, membeli smartphone terbaru, membeli kendaraan bermotor terbaru, dan membeli barang-barang branded. Kemudian, ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin adalah berpikiran pendek. Contohnya, misalnya dalam membangun sebuah bisnis, orang yang bermental miskin biasanya akan menjual sebuah barang dengan harga yang terlalu mahal dari kualitas yang mereka berikan, yang mana mereka cenderung untuk mencari keuntungan secara cepat dengan jumlah yang banyak. Yang sayangnya ini akan sangat merugikan bagi bisnis yang mereka kelola. Karena dalam berbisnis, yang menjadi prioritas utama atau yang nomor satu adalah kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan bisa puas dan mau kembali untuk membeli di tempat kita kalau kita menaruh harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan saingan-saingan kita dengan kualitas yang lebih rendah. Itulah kenapa orang yang bermental miskin tidak bisa kaya. Mereka cenderung untuk memikirkan segala sesuatu dalam jangka pendek, mencari keuntungan dalam jangka pendek, dan juga fokus untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka yang bersifat instan. Itulah kenapa mereka cenderung untuk memiliki kebiasaan berbelanja secara impulsif. Kemudian ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin yang kelima adalah tidak belajar atau mengembangkan diri. Ingat, investasi yang paling besar dan yang paling utama untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan adalah ilmu dan keterampilan. Maka dari itu sangat penting untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas dengan banyak ilmu dan keterampilan. Itu karena semakin banyaknya ilmu dan keterampilan yang kamu miliki, kamu membuka jauh lebih banyak peluang-peluang untuk mencapai kesuksesan atau peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih dari pengetahuan yang kamu miliki. Dan sayangnya orang yang bermental miskin tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka terlalu fokus pada hiburan-hiburan, pada dopamin-dopamin instan, dan pada keinginan-keinginan sesaat, yang mana membuat mereka bukannya memanfaatkan waktu untuk belajar, tapi malah membuang-buangnya untuk hiburan-hiburan yang tidak penting. Kemudian ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin yang keenam adalah mengandalkan satu sumber penghasilan. Bayangkan saja, misalnya kamu dalam satu bulan mendapatkan gaji sejumlah 1 juta rupiah dalam pekerjaan kamu, dan kamu hanya memiliki satu pekerjaan atau satu sumber penghasilan. Otomatis kamu harus membayar semua tagihan-tagihan dari listrik, air, kemudian biaya-biaya kebutuhan pokok, sampai biaya-biaya hiburan dari uang 1 juta yang kamu dapatkan per bulannya tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah uang yang bisa kamu tabung dan investasikan jika kamu hanya memiliki pendapatan sejumlah 1 juta rupiah per bulannya dari satu sumber penghasilan? Dan jawabannya mungkin tidak ada.
Bahkan kamu mungkin akan berhutang jika hanya memiliki 1 juta rupiah per bulan. Dan kamu mungkin akan berkata bahwa, ya tapi bagaimana kalau penghasilannya cuma 1, tapi penghasilan yang didapatkan per bulannya berjumlah 5 juta misalnya. Orang yang bermental kaya tetap akan mengambil 2 atau lebih sumber penghasilan. Karena semakin banyaknya sumber penghasilan, kamu akan bisa mengisi 1 wadah tabungan kamu dari banyak sumber yang akan membuatnya cepat penuh. Dan resiko dari memiliki 1 sumber penghasilan adalah saat pekerjaan tersebut memiliki masalah di masa depan, atau saat kamu di PHK secara tiba-tiba mungkin. Itulah manfaat memiliki pekerjaan lebih dari 1 atau sumber pendapatan lebih dari 1. Entah itu dari bisnis kecil-kecilan yang kamu kembangkan atau dari investasi. Kemudian ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin yang ke-7 adalah mentalitas korban. Di sini saya akan mengajak kamu untuk melihat ke sekeliling kamu dan perhatikanlah berapa banyak orang yang memiliki mentalitas korban ini. Dan saya yakin jumlahnya akan sangat banyak. Jadi apa itu mentalitas korban? Mentalitas korban adalah mereka yang merasa bahwa kemiskinan yang mereka dapatkan ini adalah sebuah nasib buruk bagi mereka. Dan karena mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah nasib yang buruk menimpa mereka, mereka cenderung untuk tidak mau mencari solusi dari masalah keuangan mereka. Mereka akan terjebak pada pikiran-pikiran negatif sampai menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Bukannya mencari solusi, mereka malah ngedumel setiap hari dan mengeluh kepada setiap orang yang mereka ajak berbicara. Dan mentalitas korban biasanya adalah mereka yang cenderung untuk melepas tanggung jawab. Karena mereka merasa bahwa kemiskinan yang mereka miliki saat ini atau kegagalan yang mereka lakukan bukanlah kesalahan mereka pribadi, tapi kesalahan orang lain yang berada di dekat mereka. Bahkan mungkin mereka akan menyalahkan Tuhan terkait semua itu. Dan inilah yang disebut dengan mentalitas korban, yang tentu saja akan sulit sekali membuat kamu berkembang dan menjadi lebih kaya di masa depan. Kemudian ciri orang yang susah kaya atau bermental miskin yang ke-8 adalah takut mengambil resiko. Resiko adalah sebuah peluang yang ditakuti oleh banyak orang. Dan semakin besar resiko yang terlihat, semakin besar pula peluang yang bisa didapatkan. Itu karena semakin tinggi resiko, semakin jarang orang yang berani mengambilnya. Dan hanya orang-orang yang bermental kaya lah yang berani mengambil resiko-resiko yang terpetakan atau yang sudah terukur. Orang yang bermental miskin tidak akan mau untuk mengambil resiko-resiko yang terpetakan. Ya, memetakan resiko pun mereka ogah sebenarnya. Karena mereka fokus pada kenyamanan yang mereka miliki. Mereka takut nanti saat mereka mengambil resiko, aset-aset atau hal-hal yang sudah mereka miliki saat ini bisa hilang di kemudian hari. Yang mana pola pikir ini adalah pola pikir orang yang tidak berkembang, yang membuat orang tersebut akan sulit sekali mencapai kekayaan di masa depan. Dan kebiasaan inilah yang membuat orang yang bermental miskin hanya mendapatkan pendapatan yang stagnan atau tidak berkembang setiap bulannya. Mereka hanya hidup setiap hari tanpa ingin berinovasi dan berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menambah penghasilan mereka. Mereka hanya hidup dalam zona nyaman dan berputar dalam lingkaran dengan jumlah gaji yang sama yang terus mereka dapatkan setiap bulannya tanpa mau mengembangkan kapasitas finansial mereka untuk masa depan yang lebih baik. Intinya, jangan sekali-kali kamu takut terhadap resiko. Tapi saat kamu ingin mengambil sebuah resiko, usahakan untuk berpikir secara lebih matang sampai kamu benar-benar paham dan yakin tentang resiko yang kamu ambil. Mungkin itu dulu ya dari video program diri kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu. Sekian, wassalam.